Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda kami semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu di sini kita memasuki bab baru, pelajaran matematika untuk kelas 4 SD, yakni bab yang kedua, pembulatan dan penaksiran. Di sini kita akan membahas pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama nanti kita akan membahas pembulatan bilangan, dan dilanjut dengan yang kedua penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Untuk lebih lengkapnya Ananda perhatikan, simak, dan usahakan biar bisa, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Di sini Bapak arahkan agar Ananda semua belajar di rumah, dan di sini Bapak akan berikan cara pengerjaannya dan Ananda putar sampai habis video ini agar tidak ketinggalan materi. Kita mulai dari yang A, yang di halaman 20 pada buku LKS Matematika, yakni pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah, di mana yang nomor 1 di sini pembulatan bilangan. Yang bagian A kita akan mencoba mempelajari membulatkan bilangan dalam satuan terdekat. Nah, ini aturannya Ananda juga bisa baca bukunya untuk mengerjakannya. Semua angka di belakang koma tidak ditulis. Yang kedua, jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4, angka satuannya tetap. Jika angka pertama di belakang koma sama dengan atau lebih dari 5, dalam kurung 5, 6, 7, 8, 9, angka satuannya ditambah 1. Maksudnya begini Anda. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apabila 5 di sini, yang di belakang komanya, ini jika di belakang koma di sini, jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, tidak sampai dengan angka 5 ini, maka dia akan dihilangkan. Ini termasuk angka rendah. Ini angka rendah ataupun angka ke bawah. Dan mulai dari 5 sampai 9 dia dihitung angka ke atas ataupun tinggi. Ke atas atau ini ke bawah. Jadi jika angka pertama di belakang koma sama dengan atau lebih dari 5, ini contoh 5, 6, 7, 8, 9, maka dia masuk masuk bilangan ke atas atau ditambah dengan angka 1. Di sini Bapak berikan contoh. Bapak buat di sini 7,4. Ini bisa dibulatkan menjadi 7. Kenapa dia 7? Karena ini 4 ini masuk ke bilangan bawah. 4 ini masuk ke bilangan bawah. Bapak berikan lagi contoh 9,7. 9,7 karena 7 ini adalah bilangan atas atau bilangan tinggi, maka akan dibulatkan menjadi 10. Contoh selanjutnya Bapak berikan 8,1 dibulatkan menjadi 8. Kenapa? Karena jika bilangan rendah atau bilangan ke bawah di belakang koma maka akan dihilangkan. Tetapi apabila 5 sampai ke 9 di belakang koma, maka dia akan ditambah dengan 1. Itu 8,1 dibulatkan menjadi 8. 6,5, ini contoh yang selanjutnya, dibulatkan menjadi 7. Kenapa 7? Karena 5 di belakang, karena angka pertama di belakang koma
sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, 9 adalah bilangan ke atas, maka dia akan ditambah dengan 1. Ini 6 tambah 1, tadi 7. Seperti ini pengerjaannya Ananda. Ini yang bagian A. Masuk kita bagian B. Bagian B di sini Bapak buat membulatkan bilangan dalam puluhan terdekat. Anda perhatikan, tadi yang Bapak berikan contoh yang A ini adalah bilangan dalam satuan terdekat. Ini disesuaikan nanti dengan di buku. Sekarang kita membahas puluhan terdekat. Bapak berikan contohnya sama seperti yang tadi, keterangannya bisa dibaca di buku. Contohnya 68. 68 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka dia akan menjadi 70. Kenapa 70? Karena angka 8 ini adalah bilangan tinggi ataupun bilangan atas tinggi. Ini. Contoh yang kedua, 73 akan dibulatkan menjadi 70. Kenapa 70? Karena angka 3 ini adalah angka rendah ataupun angka ke bawah, maka di bawah dari 5 ini termasuk 4, 3, 2, 1, maka dia akan dihilangkan menjadi 0. Sebaliknya apabila 5, 6, 7, 8, dan 9 setelah satuan ini, maka akan ditambah 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 7 di sini dijadikan 0, maka dibuat 70. Contoh yang selanjutnya Bapak berikan di sini 76. 76 ini apabila dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 80. Dan yang berikutnya contohnya 91 apabila dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 90. Ini membulatkan bilangan dalam puluhan terdekat. Sekarang kita masuk ke bagian C. Bagian C membulatkan bilangan dalam ratusan terdekat. Tadi puluhan terdekat, sekarang ratusan terdekat. Ananda perhatikan contohnya. Ini tadi contoh. Bapak buat contoh yang pertama. Di sini Bapak berikan contoh yang pertama 632, maka akan dibulatkan menjadi kita lihat angka angka setelah satuan di sini, kita lihat dari sininya angka 3 ini, angka kedua ini termasuk bilangan rendah. Jika dibulatkan dalam ratusan maka akan menjadi 600. Contoh yang kedua Bapak berikan 572 dibulatkan menjadi 600. Kenapa 600? Karena angka 7 ini adalah bilangan tinggi. Contoh yang ketiga 521 akan dibulatkan menjadi 500. Contoh yang keempat 883 akan dibulatkan menjadi 900. Kenapa 900? Karena angka 8 ini apabila di belakang satu angka puluhannya di sini, angka ratusannya angka tinggi, maka akan ditambah dengan 1. 8 ditambah 1 9. Jadi karena diminta ratusan maka menjadi 900.
teori tekniknya sangat mudah Ananda, hanya menambahkan. Jika dia bilangan tinggi tambah 1, yang diminta ratusan atau puluhan. Nah, buat. Lanjut kita sambung yang D. Yang D di sini membulatkan bilangan dalam ribuan terdekat. Bapak akan berikan contoh yang pertama. Contohnya di sini Bapak buat 3262, maka akan dibulatkan. Ini yang diminta adalah ribuan terdekat. Maka bisa dibulatkan menjadi 3000. Kenapa 3000? Karena di sini kenapa ada 3000? Karena jika angka puluhan kurang dari 5, ini kurang dari 5 hanya 2, maka dia akan menjadi 0. Yang diminta ribuan menjadi 3000. Contoh yang kedua, Bapak buat di sini 4821. Maka akan dibulatkan menjadi 5000. Kenapa 5000? Karena jika angka puluhan sama ataupun lebih dari angka 5, di sini 8 lebih dari angka 5, maka angka puluhan dan satuan menjadi 0. Angka puluhan dan satuan menjadi 0. Di sini makanya 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sementara yang diminta adalah ribuan menjadi 5000. Ini. Contoh yang ketiga. 7412. Di sini dibulatkan menjadi 7000. Kenapa? Karena angka 4 ini adalah angka rendah. Soal yang keempat. 1621 dibulatkan menjadi 2000. Kenapa? Karena 6 ini adalah bilangan tinggi, maka dibulatkan menjadi 2000. Ini adalah dalam pengerjaan ribuan terdekat. Jadi kita coba masuk ke bagian yang kedua. Anda perhatikan di sini kita belajar yang kedua di sini, penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah. Jadi di sini bisa Anda lihat di buku. Kita coba yang A. Apa itu yang A? Di sini yang A dijelaskannya menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan dalam ini yang awalnya di sini adalah dalam puluhan terdekat. Di sini Bapak berikan contoh yang pertama. Anda perhatikan agar nanti bisa. Contoh yang pertama di sini Bapak buat 1. Angkanya kita buat boleh 63 ditambah 77. Jadi ditanya N ataupun hasilnya berapa. Jadi di sini kita buat lagi di sini. Kita coba buat di sini taksiran rendah. Anda bisa membaca di buku nanti. Menaksir merupakan kegiatan memperkirakan hasil yang mendekati hasil sebenarnya. Taksiran disimbolkan dengan, jadi taksiran ini nanti bisa disimbolkan seperti ini Anda.
dia seperti air. Ini adalah simbol taksiran. Agar dapat menaksir hasil operasi hitung, terlebih dahulu dilakukan pembulatan pada setiap bilangan yang akan dioperasikan. Contoh 63 ditambah 77, maka kita buat taksiran rendah. Di sini taksiran rendah. Taksiran rendah di sini taksiran rendah 6. Jika dia taksiran rendah berarti ini ke bawah semua, ini ke bawah. Dibuat di sini menjadi 60 ditambah 70. Jika dia tinggi, ini akan ke atas semua. 63 menjadi 70 ditambah 80. Jadi hasilnya di sini coba kita lihat 60 tambah 70 biar Anda lebih mudah. 6 tambah 7 berapa? 13 tambah 0 berarti dia 130. 70 tambah 80 sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 7 tambah 15, jadi dia tambah 0 150. Baru kemudian taksiran terdekat. Taksiran terdekat kita lihat di sini 63 ditaksirkan menjadi 60 ditambah 77 ditaksir menjadi 80. Kenapa 80? Kenapa 80? Karena angka 7 adalah angka tinggi, maka di sini menjadi 80. 60 ditambah 80 sama dengan 140. Jadi nilai N, nilai ataupun jawabannya, nilai N dari 63 ditambah 77 ditaksir, penaksirannya adalah 60 ditambah 80 sama dengan 140. Ini adalah jawabannya. Contoh yang kedua, Anda lihat di sini. Contoh yang kedua di sini 237 dikurang 62. Taksiran rendahnya dia dari 230 dikurang 60 sama dengan 170. Taksiran tinggi 240 dikurang 70 sama dengan ini Anda nanti bisa lihat nanti ataupun pelajari seterusnya. Perhatikan videonya baik-baik. Baru kita coba lagi buat di sini. Setelah nanti tadi tinggi masuk ke terdekat. Terdekat di sini 240 kurang 60. Berarti di sini 200 ini 100. Ya, Anda coba perhatikan terus. Maka dari sini nanti ini dilihatkan lagi. Ini cara menjawabnya di sini adalah ini dia menjadi 240. Kenapa? Karena angka 7 ini adalah angka tinggi. Ini menjadi 60 karena angka 2 ini adalah angka rendah. Ini adalah sama dengan 180. Jadi nilai N-nya adalah nilai N dari 237 dikurang 62, penaksirannya 240 dikurang 60 sama dengan 180. Ini adalah contoh dari menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan dalam puluhan terdekat. Kita coba buat, kita masuk yang ke B. Mana di sini B? Menaksir hasil
penjumlahan dan pengurangan dalam ratusan terdekat. Bapak berikan contoh yang pertama. Di sini bisa kita lihat contoh yang pertama. Bapak buat 138. Nah, ini contoh. Ditambah 272. Taksiran rendah taksiran rendah 100 ditambah 200 sama dengan 300. Taksiran tinggi 200 ditambah 300 sama dengan 500. Taksiran terdekat, nah, ini menjadi 100, ini menjadi 300. Kenapa 300? Karena angka 7 adalah bilangan tinggi, sementara 3 adalah bilangan rendah. 300 sama dengan 400. Jadi nilai N dari 138 ditambah 272 penaksirannya adalah 100 ditambah 400. Ini tadi bukan ditambah 300 ya, betul. Tambah 300 sama dengan 400. Maka ini adalah hasilnya. Udah. Kita buat lagi contoh yang kedua. Itu tadi contoh yang pertama. Sekarang Bapak akan berikan contohnya yang mana tadi? Contohnya yang kedua. Mana tadi? Contoh yang kedua di sini bisa kita buat 600. Kita buat contoh ya, 672 dikurang 312. Taksiran tinggi, taksiran rendah duluan. Taksiran rendah 600 kurang 300. Ini dinolkan semua, kalau ke rendah dinolkan semua. Sama dengan 300. Taksiran tinggi, maka ini ditinggi semua, tambah 1 tambah 1, 6 tambah 1 8, 6 tambah 1 7. Di sini 700. 3 tambah 1 4. Sama dengan 300. Taksiran terdekat, sini Bapak buat ini 6 karena bilangan tinggi adalah menjadi 700. Ini karena angka 1 bilangan rendah menjadi 300 sama dengan 400. Jadi nilai N dari 672 dikurang 312 taksirannya adalah 700 dikurang 300 sama dengan 400. Ini hasilnya. Itu contoh yang kedua. Sekarang kita coba yang C. Yang C, Anda pun bisa melihatnya di buku. Menaksir hasil ini ada tadi ya. Sekarang kita cek menaksir ini keribuan, menaksir hasil C
menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan dalam ribuan terdekat. Tadi adalah ratusan, sekarang ribuan. Ini adalah pendalaman Ananda. Tonton. Bapak buat di sini contoh yang pertama. Bapak buat 4.216 dikurang 3.712. Taksiran rendah. Taksiran rendahnya ini menjadi 4.000 kurang 3.000. Ini dinolkan semua sama dengan 1.000. Taksiran tinggi ini ditinggikan semua jadi 5.000 kurang 4.000 sama dengan 1.000. Taksiran terdekatnya di sini adalah 4.000. Kenapa 4.000? Karena angka 2 ini adalah angka rendah. 4.000 dikurang ini adalah angka tinggi menjadi 3 tambah 1 4. Ini adalah ribuan, yang kita cari adalah ribuan. Maka 4.000 adalah 0. Jadi taksirannya, jadi di sini perkiraan nilai N-nya dari 4.216 dikurang 3.712. Penaksirannya adalah 4.000 dikurang 4.000 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Bapak berikan contoh yang kedua agar Anda lebih bisa nanti. Contoh yang kedua, 6.142 ditambah 5.921. Taksiran rendah ini dinolkan semua. 6.000 tambah 5.000 jadi 11.000. Taksiran tinggi 7.000 tambah 6.000 jadi 13.000. Taksiran terdekat 6.000. Kenapa 6.000? Karena satu adalah bilangan rendah, ditambah ini jadi 6.000 karena 9 adalah angka tinggi menjadi 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi 6.000 hasilnya adalah 12.000. Jadi perkiraan nilai N dari 6.142 tambah 5.921, perkiraannya adalah 6.000 ditambah 6.000 tambah 6.000 sama dengan 12.000. Ini hasilnya. Bapak berikan ini, kita lihat di buku ada di situ yang D. Buka di situ di buku ini terdapat di halaman 23 yang bagian D. Bagian D di sini menaksir hasil perkiraan, hasil perkalian dan pembagian. Hasil perkalian dan pembagian.
Coba di buku pun sudah ada contohnya, tetapi di sini Bapak juga membuat contoh yang baru. Dilihat dan diperhatikan juga bukunya. Mudah-mudahan Ananda semua memahami. Contoh yang pertama, Bapak berikan 42 dikali 18. Taksiran tinggi 42 ini menjadi 50. Ini bab salah, kita buat dulu taksiran rendahnya. Taksiran rendahnya 40 dikali 10 sama dengan 400. 4 dikali 1, 4 tambah dengan 1 belakang, jadi 400. Taksiran tinggi di sini, taksiran tinggi ditinggikan semua 50 dikali 20. 5 dikali 20 kali 20 adalah 1000. 5 dikali 2 10 tambah 1 jadi 1000. Dan kita buat lagi di sini taksiran terdekat. Taksiran terdekat ini 40. Kenapa? Karena angka 2 adalah bilangan rendah. 40, 18 ini 8 adalah bilangan tinggi. Maka 18 dibulatkan ataupun taksiran terdekatnya menjadi 20. Jadi hasil dari sini 4 kali 2 88 jadi 800. 40 kali 20 adalah 800. Jadi 42, perkiraan 42 dikali 18, taksirannya 40 dikali 20 sama dengan 800. Ini contohnya, ini hasilnya. Contoh yang kedua, di buku juga sudah ada, Bapak buat di sini angka 96 bagi 12. Tintanya udah mulai habis. Taksiran rendahnya 90 bagi 10 sama dengan 9. Taksiran tinggi 100 bagi 20 sama dengan 5. Taksiran terdekat 96 dibulatkan menjadi 100. Kenapa? Karena 6 adalah bilangan tinggi. 100 ini 2 adalah angka rendah, maka dijadikan jadi 10. Maka 100 sebagai 10 adalah 10. Jadi perkiraan dari 96 dibagi 12, taksirannya adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. Ini hasilnya. Mudah-mudahan Ananda lebih memahami. Jika tidak paham, diputar-putar videonya agar lebih memahami. Usahakan Ananda lebih bisa. Baik Ananda, cukup sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan Ananda belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat memahami apa yang kita pelajari, dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Dan diharapkan kepada Ananda, walaupun kita masih belajar daring, kita tentu sudah tahu mungkin tidak selamanya akan daring, dan usahakan bisa. Dan Ananda yang mengerjakan di rumah, lebih bagus Ananda yang mengerjakan nilai 70 daripada orang lain yang mengerjakan mendapat nilai 100. Itu lebih bagus. Usahakan Ananda yang mengerjakan sebisa mungkin. Dan tugas ini Bapak berikan untuk Ananda, bukan untuk guru les ataupun untuk orang tua. Terima kasih.